Mulai sekarang, petani kembali ke sawah, nelayan kembali melaut, anak-anak kita kembali ke sekolah, pedagang kembali ke pasar, buruh dan pekerja kembali ke pabrik, dan karyawan kembali bekerja di kantor. Lupakanlah nomor satu, lupakanlah nomor dua. Marilah kita kembali kepada Indonesia yang satu, Indonesia Raya. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jaya Speva, Jaya Mahe, di laut justru kita jaya. Ngirit. Ngirit. Nama saya Ilyas. Usia saya 60 lebih lah. Ya dibayangkan aja 49 saya lahir. Sampai sekarang berapa gitu, karena saya buta huruf nggak bisa ngitung. Cuma itu aja pengingat saya. Nah, itu tinggal dikalkulasi aja lah sendiri. Saya jadi nelayan 65, saya udah jadi nelayan. Dari mulai pasar ikan sampai lari di sini. Di sini aja udah 40 tahun saya. Kalau saya keseluruhan, kalau hidup semua itu sama ibunya aja 11. Belum yang seperti kemarin tuh yang dari Kuningan, itu 4. Kalau hidup semua, berhubung ada lagi yang kepengen ya saya kasih lah. Jadi beban saya kan. Coba kalau anak saya hidup semua sekarang doang tuh begini. Itu pisang filmnya nih. Pisang poro. Yes. Nama saya Saipudin, usia saya 35 tahun. Pekerjaan saya yang sudah 12 tahun mengolah ikan asin. Pekerjaan sampingan saya mengurus perahu kursin yang mencarinya di sekitar Teluk Jakarta. Nanti dicairkan dulu, sudah dicairkan baru ditaruh di blong, di peti untuk setelah itu baru diasin, dikasih garam. Nah, kalau ini yang bagian ngolah cumi, kalau ini bagian pembelinya langsung ada di sini, kan enak gitu. Jadi kalau mau jual di pasar mana kan biar tahu, langsung nanya langsung aja. Penuhin. Beliau ini. Itu sebagai bakul tuh, bakul. Tengkulak tuh. Tengkulak. Ikan basah. Yang dari Muara Baru, dari mana-mana, kapal yang bekuan itu dibawa kemari. Nelayan olah. Kalau ini nelayan pasar basah, kalau saya nelayan darat. Dan saya juga mempunyai pekerjaan sampingan, menjual ikan di pasar grosir Morangke. Reklamasi.
Mau digusur lo. Makanya lo kalau dukung Beli City digusur. Bener aja. Parah. Bentar lagi mau rangkai nih, diambang hancuran. Depan kan udah digusur tuh. Kelapa-kelapa. Jembatan Pospol no. Depan sono. Jembatan tuh habis no. Habis. Makanya jangan suka dukung-dukung Beli City tuh, gini dampaknya no. Makanya kayak PAUD no. Gimana sih PAUD ya? Mana sekolahan? Tuh. Itu biang keladinya tuh. 某个地方，情侣山水是每个人心中的期望。就这地方，梦想变成了实现坚强爱和心愿。脸上的笑容，最美的一生。 拥抱爱情的世界，我们的天空相处和洽，向着太阳的温暖，听着海洋的乐观，就这地方我们分享感情和梦想，呼吸境界的空气，我们一起走下去。 就这地方 Louis City where the best becomes us. Ikan-ikan mati karena pencemaran. Reklamasi menjadi-jadi, kampung nelayan jadi korban. Rentenir merajalela, anak nelayan tak sekolah. Perahu tak lagi anggun, jembatan beton terus dibangun. Kami akan rebut kembali pesisir laut milik kami. Nenek moyang orang pelaut, semangat kami pantang surut. Jatah solar menguap dihisap koruptor. Monopoli sektor properti pantai bukan milik kita lagi. Kalau dulu saya di sini sampai berantem cari ikan di sini. Iya, ini gudangnya duit milik saya di sini. Kita sini nih. Ini. Kenapa berantem? Hah? Ya kita rebut lokasi di sini. Coba. Sampai 30-40 perahu di sini semua. Kalau waktu kemarin-kemarin, ini kan alat kita kan direndam 1 malam ya.
termasuknya. 1 malam lah. Itu minim saya 20 kilo udah dapat. Waktu sebelumnya ada reklamasi ini. Lo kalau sekarang tahu sendiri, boro-boro untuk anak istri, untuk modalnya ini aja juga kita udah ibaratnya ngejerit mau udah ngejerit. Buktinya seperti sekarang, 1 hari dia melaut, 1 minggu dia nganggur. Tapi dia pikirin dong, wah gua daripada dibuang percuma, uang seperti beli empan apa kan seperti dibuang kalau nggak menghasilkan kan, lah mendingan gua makan, ketahuan. Kalau dulu sehari-hari itu di atas 200, paling sulit saya cari 200. Kalau sekarang yang boro-boro yang 50. Ini kadang-kadang 50 juga keseluruhan. Nelayan udah belum dia lihat ikannya, dia lihat airnya aja begini udah tahu dia. Itu aslinya nelayan. Ini air limbah sebetulnya. Kalau air yang bagus, biru keijo-ijoan. Itu yang bagus, yang normal. Ini meskipun kita dapat nanti ikan pagi ya, ini ikan mati nantinya di bawah. Bau. Ini. Kalau nelayan tuh udah nggak saudara dia, dicium begini, dia lihat begini aja udah ketahuan. Ini air limbah. Apa sebabnya? Nah, ya sebabnya itulah. Dikorek, diaduk kan. Jadi nelayan bingung. Semua satu Morakai belum tahu semuanya, nggak ada yang tahu semua masalah reklamasi. Taunya pun dari pihak RW pun taunya pada saat dia diajak untuk silaturahmi, untuk makan-makan, nah itu doang. Cuman dia nggak tahu dampak-dampaknya gitu. Nah kami kan sebagai nelayan nih, jadi saya harus ngasih saran ke kawan-kawan semua, terus ke yang lain itu sampai dia bilang dikatakan gila saya tuh, sampai dia bilang kayak orang gila saya teriak-teriak gitu. Sampai masang spanduk aja nggak boleh saya. Pemasangan spanduk nggak boleh sama oknum aparat. Spanduk apa tuh, Pak? Spanduk bentuk penolakan reklamasi. Kita minta kepada pejabat-pejabat pemerintah sehingga akan pedulinya apa sih artinya poros maritim, apa sih artinya presiden untuk memperjuangkan Indonesia ini merdeka, supaya masyarakat kami juga yang masyarakat kecil, kata bahasa ini wong cilik, sehingga merdeka untuk mencicipi dan untuk menghidupkan Muara Angke ini bagaimana supaya lestari, tidak ada gejolak, supaya kita tetap adalah warga Muara Angke, tetap Muara Angke. Maka dari itu kami bersatu padu menolak reklamasi. Tolak reklamasi. Tolak reklamasi. Tolak reklamasi. Sampai hari ini nelayan-nelayan tradisional mungkin bantuan dari pemerintah pusat baik daerah itu hanya 0, sekian %. Mereka perahu bikin sendiri, jaring beli sendiri. Jadi perlu Bapak ketahui, mereka sudah mandiri. Mestinya diuangke
Kata Pak Jokowi harus diwongke, harus diberdayakan karena dia ingin hidup belajar bermandiri. Ini tangkapan berapa hari, Pak? 1 hari 1 malam. Kira-kira bisa dijual nggak, Pak? Jadi jual berapa sih harganya? Paling-paling sekitar ya 10 ribuan mungkin. Paling jauh kita 1 kilo udah jauh sekali. Tapi pendapatannya? Pendapatannya lumayan. Nah sekarang? Sekarang 2 kilo aja segini, jarak 2 kilometer. Hasil kita sekian. Padahal di era Bapak Presiden Soeharto sendiri, mereka sudah mencanangkan cintai laut dan maritim. Di pemerintahan sekarang pun seperti itu. Tapi nyata-nyatanya sekarang ini nelayan kok banyak disingkirkan. Timbul masalah lagi, nelayan-nelayan kita akan direlokasikan di Pulau Seribu. Akan dibangun 16 lantai. Biar mati cepat. Mama saya, bapak saya nelayan. Pribuminya nelayan, aslinya nelayan. Saya dilahirkan di Ancol. Di Haila itu tempat lahir saya. Saya dipindahkan dari Ancol, dipindahkan lagi di Muara Karang. Muara Karang dipindahkan lagi di Muara Angke. Nah setelah di Muara Angke terakhir kita bukan binatang loh Pak. Kita ini manusia. Karena kan beritanya kita ini di sini mau diobok-obok, mau diacak-acak, ibaratnya diacak-acak. Masa kita tinggal diam dong, nggak bisa dong. Meskipun memang tempat saya hanya semacam ini, yang nggak berharga bagi mereka. Memang tempat nggak berharga bagi mereka, tapi kan usaha berharga bagi saya. Tempat usaha berharga bagi saya. Kita tinggal di Muara Angke itu tidak gratis, Pak. Dari tahun 77 kita membayar, Pak. Kita bayar angsuran, kita beli, dan kita sudah lunasi rumah itu. Kok kenapa tiba-tiba gubernur kita Ahok itu ada wacana mau menggusur kita, memindahkan kita. Kita beli loh Pak, kita bukan orang liar. Dan kita dipaksa oleh pemerintahan dulu untuk menempati kawasan Muara Angke yang dulunya hutan Pak. Orang dari kota taruhnya di pulau. Orang dari pulau aja ke sini. Nah ini kita ke pulau-pulau. Lagi pengen jadi mah dukung-dukung sini, menta-menta. Dukung saya. Oh sudah jadi mah rakyat kecil ditindes. Sudah Pak, bisa dipercaya Pak, Muara Angke dipindahkan atau tidak? Tidak. Hadanallahu wa iyyakum wa nafsakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu melautnya di daerah mana, Mas? Sini melautnya. Teluk Jakarta sini. Teluk Jakarta Mas ya? Masih Teluk Jakarta sini. Pokoknya luar biasa ada dampak reklamasi. Kalau sini udah nggak ada ikan. Ini dekat pasir ini udah. Dapat berapa semalam, Pak? Dapat uang 250. 1 hari 1 malam. Buat solar, buat umpan nggak ada, tinggal 50.000. Buat makan habis. Kalau dulu sebelum ada pulau ini gimana? Ya masih lebih 200. Sebenarnya kalau sebelumnya ada pasir ini kita paling enak nyari ikan di sini. Keluar aja, udah keluar sini. Itu banyak ikannya sebelum ada reklamasi ini ya. Kata si Ahok katanya nggak ada ikannya Teluk Jakarta. Kata siapa? Ahoknya aja suruh ikut ke laut. Iya bener nggak pernah ketemu sih sama kita. Kalau pernah ketemu gue ajakin tahu.
mati semua ikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hidup nelayan, nelayan miskin akibat reklamasi. Ada juga yang kaya karena reklamasi. Reklamasi, kehancuran bagi masyarakat nelayan. Kami hari ini atas nama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi dan juga masyarakat nelayan yang ada di Teluk Jakarta untuk mengembalikan dan memulihkan hak-hak masyarakat nelayan kita khususnya di Teluk Jakarta. Yang kedua, memulihkan lingkungan hidup yang ada di Teluk Jakarta. Nah, kami percaya bahwa hanya dengan lingkungan hidup yang baik dan bersih ya di perairan Teluk Jakarta itu kita bisa mendapati Jakarta yang lebih sehat. Nelayan ini diresmikan Ali Sadikin tahun 77 perumahan ini. Nah, setelah begitu, setelah jadi rumah tahun 80-an, 84-85 itu turun Pak Harto karena rumah nelayan ini sudah penuh. Memerintahkan membangun lagi ini. Dari situlah Pak Harto berbicara bahwa ini rumah tanah di Morangke ini diperuntukkan nelayan dan bisa dimiliki 7 turunan. Ya itu makanya saya tuh nggak mau pindah. Sekarang kalau dipindahin gimana? Nggak mau lah, saya pokoknya nggak mau pindah pokoknya. Dari Morangke masih hutan saya udah di situ Pak. Makanya saya nggak mau Pak dipindahin. Saya nggak mau. Giliran udah begini aja, sini ada gedung, sini ada gedung, kita dipindahin. Sekarang di mana itu? Mentang-mentang kita rakyat kecil, mau ditindas nggak segampang itu Pak. Jadi kita ini masyarakat kecil ini mau hidupnya di mana? Nah nelayan ini kan dibutuhkan ini hasil tangkapannya untuk kepentingan masyarakat kan. Mulai dari ke masyarakat biasa sampai masyarakat tingkat tinggi kan. Presiden aja makan ikan. Hah? Gubernur juga makan ikan. Ya, orang kecil juga makan ikan kan jadi dibutuhkan. Nah ikan yang diproduksi di sini dek sejagotabek. Karena menurut saya Muarangke itu jantungnya nelayan. Ibaratnya orang yang tadinya usaha lemah kerja apa aja bisa makan. Jadi ada perahu masuk, ada ikan-ikan yang harga mahal mungkin dibeli dengan orang-orang yang ke restoran maupun ke mana-mana, yang murah-murah kita bisa makan, yang nganggur-nganggur bisa kerja. Lah kalau nelayan dipindahkan semua ke tempat salah satu, di Morangke akan sepi total. Perahu saya yang tiap hari bolak-balik tiap ketik diusir-usir dulu. Cuma saya yang lawan, jujur aja. Iya di situ, di lingkungan yang lagi kerja. Ya saya juga tahu kalau lagi kerja, lagi mondar-mandir, mas saya nggak reklamasi itu ya. Cuman nggak kerja juga, buktinya nggak dapet. Saya ngelawan aja bisa dapet nawur juga. Lawan. Lawannya, bapak katanya wilayah lagi dilarang. Saya tuh pandai ndak kapuk tuh dari awal, sekarang udah jadi juga. Kalau lagi nggak repot, mas saya jaring nggak ada masalah. Kenapa di sini baru kali aja udah, terlalu. Demokrasi! Ini adalah hak asasi manusia. Berkumpul karena negara Indonesia adalah negara demokrasi, bukan intimidasi. Karena itulah keluarga besar nelayan Morangke telah menentukan sikap untuk mendukung program reklamasi dari pemerintah pusat. Menolak reklamasi Teluk Jakarta. Nelayan yang menolak. Duit 200.000. Tidak ada artinya bagi kami. Ini nelayan asli, nelayan bayaran. Laut kita hayati demi anak cucu kita nanti, bukan demi para tuan yang berdasi atau para tukung. Hidup Morangke, hidup nelayan, hidup nelayan.
kepadatan orang yang sampai banyak kirim umroh kontrakin gitu. umroh Oke. melalui saya. Jadi kemarin juga Januari tanggal 23 ada beberapa masyarakat yang diumumkan ada 4 orang. Itu setiap tahun ya, bukan sekali. Setiap tahun kita sudah punya anggota. Itu yang dibiayai sama pengembang. Iya, dibiayai. Ya jelas mendukung karena itulah, karena kita memanfaatkan dana kompensasinya itu kita manfaatkan. Kemarin ngapain ikut-ikutan di sono? Mana? Pengadilan. Ya, saya enggak. Jangan mau bu, cuma dihargain duit 100.000, nanti bisa digusur nih. Ih, saya enggak. Bagus, jangan mau. Ngapain ke sono? Harga diri bu, nelayan jatuh bu. Kita mau Jadi dia ini salah satu korban. Ya. Tuh, jelasin. Bahwa pada dasarnya dia tuh nggak tahu kalau pengen diajak di pengadilan tuh. Disangka itu demo mau buat RT RW, ya kan? Iya benar. Tuh, jelasin. Saya sebenarnya nggak tahu Nama. Namanya siapa? Nama saya Kadmina. Saya asli bukan nelayan, cuma saya pedagang jamu di terminal. Kemarin saya diajak, tak kira diajak demo bikin bentuk RT RW. Tahu-taunya nyampe sono demonya begitu, dukung reformasi. Ya, saya kaget. Saya sebagai orang sini kan, oh begitu. Aturan kan sebenarnya kan gimana ya? Mau berontak reformasi. Kalau ngikut rombongan orang sini. Tapi saya nggak tahu nyampe sono begitu. Jadi saya malu bener. Berarti dikasih duit atau gimana? Kasih duit. Kami memang diberikan uang sebesar sekian ataupun 100.000 ya kan, tapi kan tetap saja korlap 300 kan. Korlap di sana berfungsi untuk apa itu ada orang yang ikut tetapi tidak ada catatan segala macam ya kan. Malam cacaknya. Malam saya bangun tidur bilangnya begini, besok ikut. Saya nggak tahu ikutnya kemana itu. Pagi saya mandi, ya ikut aja ke sono. Pas naik mobil. Kemana aja tuh diajak? Ya di rombongan bis itu. Nah bilangnya, ntar nyampe sono tinggal duduk manis, makan. Tuh, Biasanya makan apa tuh? makan bungkusan sih, kayak nasi goreng, apa itu. Nah pas sampai sono saya dikasih spanduk. Nah suruh jeber. Saya sempet jeber itu. Nah pas jeber dipoto-foto, pas dibaca, oh begini. Aduh, saya malu. Bacanya apa bang? Ya, bacaannya saya nelayan tradisional. Asli nelayan? Iya, bacanya begitu. Asli nelayan tradisional. Morangke mendukung reklamasi. Jadi kan kaget, kok didukung. Polisi-polisi juga kaget. Banyak sekali pemberian dari pengembang. Itulah metode keberhasilan sedikit berhasil, metode pendekatan kami dari pengembang. Yaitu dengan metode pendekatan kami ke pengembang, maka pengembang memberikan, ya kan? Ketika kami sebagai nelayan mempunyai acara, yang pertama acara Pesta Laut Nelayan, pengembang memberikan 200 juta rupiah. Dan ketika ya kan penopang kayunya tidak sesuai lagi, ya kan, tidak berfungsi lagi, pengembang juga proposal yang diberikan kepada pengembang juga tanggap terhadap musola, kami juga memberikan uang sebesar 147 juta rupiah. Dan ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di juga yang sudah diberikan oleh pengembang, yaitu maulid
yang diberikan ke masjid sebesar 15 juta rupiah. Jam 6 pada datang nih yang anak-anak mahasiswa. Bukannya besok? Sore ini. Kata siapa? Pak Iwan. Cuman ke sono dulu datangnya ke Pekalil, ke Kerang Hijau. Terus mau ke sini? Ya ke sini ya, kalau datang mama aja yang wawancara, yang ngomong. Bapaknya lagi mau ke laut dulu. Mau siapa lagi yang ngedukung kalau bukan ini? Ya untuk masyarakat kali. Kalau sekarang kan reklamasinya kan lain. Untuk pengembang pengusaha yang pemerintah yang ikut campur. Iya di stop. Ya kalau teman-teman pendapat sama saya, kalau emang udah mentok bergabung jadi satu, duduk bersama, saya mah minta pulo dong. Yang penting untuk nelayan dibagi. Relokasi nih di Pulau Seribu, lu mau nggak? Enggak lah, nggak mau benar. Kenapa, Pak? Kan lebih dekat dari pencarian itu ikannya. Walaupun dekat juga beda lah. Belum terbiasa dia nangkep ikan, cara nangkepnya gitu. Berani-beraninya Teluk Jakarta udah nggak ada ikan. Saya nggak terima tuh sampai kemanapun juga. Ya dulu belum ada reklamasi kan agak lumayan, masih dapat penghasilan sehari 30 kilo, 40 kilo kan dapat. Nah sekarang ada reklamasi baru dapat 30 atau 40. Teman-teman tadi aja kita lihat itu cuma dapatnya 2 kilo, ada yang 10 kilo, yang 1 kilo harganya 5.000 perak. Kalau lagi nggak ada mah ya nggak usah ngomong, namanya nelayan. Istilahnya kosong juga ya berangkat terus. Tapi kan namanya habis barat kan ibarat orang tanam di darat mah panen. Karena dipanennya mau panen apa orang keadaannya begini. Walaupun ada ikan juga datang sebentar kabur lagi. Lihat airnya bukan kolam susu lagi, kecomberan.
Ini asli ikan nih, bukan rekayasa tuh. Tuh, masih kepek-kepek tuh, masih nggak ngeliat. Mulutnya Pak. Tuh. Masih kepek-kepek semua, baru pada nyerang ikan. Banyak ya? Ada. Apa masang lagi aja? Pasang lagi. Bentar lagi. Iya. Pakai dayung. Iya Pak. Saya dianggap nelayan palsu. Kenyataannya ikan aja bilang Teluk Jakarta udah nggak ada ikannya. Tapi mana yang asli ini? Karena kenyataan ikan asli ini Teluk Jakarta. Apakah saya nelayannya yang bukan asli? Apakah Pak Bapak Gubernurnya yang mulia nih, maaf nih. Karena istilahnya mengatakan bukan nelayan asli, bukan asli Teluk Jakarta ikannya nih. Ini asli ikan Teluk Jakarta. Jadi mana yang palsu nih? Minta dipertimbangkan dengan hormat yang mulia. Bapak. Awas, tengah tangan. 40. Masih hidup, Pak. 40. 30. Bensin 25.000. Rokok 15.000. Kembali 10. Jalan 11 ya? Iya. Bang, 10 kilo ya? Ya, Adit ya? 5.350 ya? Bapak jangan bikin enak pulau sendiri aja. Kalau memang mau rangkai mau digusur, bikin pulau satu khusus untuk nelayan, kata saya, tradisional. Bisa nggak? Malah diprotes sama yang teman-teman lain. Mana bisa Ji katanya begitu. Ya kalau nggak bisa ya udah nggak usah ikut ke sono. Kalau mau saya dibikin Pak, kata saya, satu pulau khusus untuk nelayan. Nggak apa-apa kata saya. Ditaruh di mana? Di pulau di tengah. Khusus nelayan. Kan ada jalan tol ntar itu. Langsung nyambung ke situ. Bikin pulau khusus tradisional Pak. Bagus kata saya Pak. Itu nama saya begitu. Nggak ditanggapin sama teman-teman. Wah, apa gimana teman-teman nggak belain kata saya. Cek kalau dikit. Ini sisa duit kan 250 Karena ya. terdakwa sebelumnya sudah pernah dipenjara. Ya memang ini saya yang ini, tapi kan yang melakukan dia. Jadi ini Suyanto tidak jeram meski pernah dipenjara karena menjadi pengedar narkoba. Setelah bebas, ia kembali mengedarkan saya narkoba. 100. Hingga Ya, kembali makasih. menjadi terdakwa. Ya udah. Karena ya bagaimana juga kan Pak Karsim yang melaut. Hakim tidak Dampaknya dari reklamasi untuk saat ini sih lagi menurun.
Rencana sih mau dipindah, kita juga mau direlokasi, makanya kita bingung ini. Jadi kena semua imbasnya. Dari masyarakat nelayan Muara Angke, Teluk Jakarta hadir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta untuk menyampaikan pendapat kami. Kalau kita tidak menolak reklamasi di Jakarta, maka Jakarta akan mati. Jakarta akan kena bencana ekologi. Ya. Dan menurut saya penolakan kita terhadap reklamasi di Jakarta itu sekaligus adalah sikap dan penolakan kita terhadap reklamasi di Indonesia. Kita cinta Persija, cinta Jakarta, itu wajib. Makanya kita spontanitas dari anak-anak ya kita buat banner itu untuk ngebentangin di stadion. Telah menetapkan politikus Partai Gerindra M. Sanusi sebagai tersangka suap korupsi. Sanusi tidak pernah melaporkan harta kekayaannya dan juga Sanusi diketahui selalu bergaya hidup mewah. Mengenakan baju tahanan khas KPK, Sanusi tampak membawa sebuah tas dan sempat menemui kuasa hukumnya Krishna. Komisaris Arisman Wijaya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Jumat malam menyerahkan diri. Setelah diperiksa selama 15 jam oleh penyidik KPK, Presiden Direktur PT APL Arisman Wijaya resmi ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap. Tolak reklamasi, hentikan proyek Blok G. Teluk Jakarta. Oke, nih beliau. Saya masyarakat nelayan Teluk Jakarta percaya kepada KPK bahwa KPK ini mau mengawal persidangan kami. Tolong KPK, ini kami buat perwakilan dari nelayan Teluk Jakarta, forum masyarakat nelayan Merangke mengasih kapal ini sebagai simbolis untuk mengingat setiap saat KPK mengingat di proyek reklamasi Teluk Jakarta ini untuk diberhentikan karena tidak menguntungkan kepada masyarakat kecil, cuma menguntungkan kepada pengembang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Yuk. Ada apa ya? sekedar pemberitahuan. Nanti hari Minggu kita akan merayakan hari kemenangan nelayan gitu. Insya Allah, gimana? Kita akan menyegel Pulau G. Di Pulau G. Pulau G, iya. Memang udah ada berita saya. Tujuannya sih Pulau G, Pulau C sama D. Minggu bisa digunakan perahu ini. Ya udah, kita bawa. Yaudah Bang ya. Iya. Siap, Em. Min, Minggu tuh nyegel pulau Podomoro. Ya, seluruhnya kalau mau. Iya. Seluruhnya. Dari setiap blok. Nih hari Minggu kemenangan nelayan, blokade laut, pulau. Kita segel pulau. Saya mau udah bikin patok 100 lampu ini patok merah. Apa ya? Mau dipatok, cuman orangnya siapa yang berani matok ntar? Nanti hari Minggu lah. Iya yang berani masang patok. Iya udah siap pokoknya udah Minggu udah gabungan seluruhnya. Pak Yas, nggak percaya kalau bakal nyegel pulau? Iya maksudnya jam berapa? Jam berapa katanya Pak? Jam 9. Tuh jam 9. Ikut nggak? Iya dong. Iya. Anggota polisi, TNI, dan Satpol PP untuk menggusur rakyat kecil, kenapa terhadap pembangunan pulau yang ada dan bangunan-bangunan yang ada dia tidak berani tegas? Gubernur Ahok bertemu dengan nelayan-nelayan yang ada. Yang ada solusi untuk merelokasi ke Pulau Seribu atau membuat kampung nelayan, tapi tempat-tempat rumah mereka itu ditutup pulau, di mana mereka akan melaut lagi? Oke. Nah artinya kan tetap ada solusi kan Mas? Iya, tapi itu solusi yang sepihak, bukan solusi yang tulus. Nah, dalam proses ini harus solusi yang tulus, musyawarah yang tulus. Ibu berjuang. Dengan adanya reklamasi, kita pasti akan merugikan nelayan, merugikan lingkungan. Rakyat Indonesia, kami nelayan Indonesia, kami warga Teluk Jakarta, warga Muara Angke, tokoh-tokoh masyarakat Muara Angke, ibu-ibu di Muara Angke menyatakan pulau ini disegel.
kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Belum beli atau enggak aja, dia juga belum beli kok. Itu pulau kan nggak bisa diperjualbelikan. Karena kan belum ada NJOP. Tapi mereka otomatis kayak panjarnya dulu. Itu nggak panjar kok. Yang pasti ini pulau tidak akan dihentikan. Kamera nih, teman media yang lain nggak apa-apa ya. Perlu kami sampaikan bahwa kami adalah pengembang, ya. Kami adalah pengembang yang mematuhi setiap ketentuan dari pemerintah. Sri, sabar Sri. Lima liter. Mana corongnya? Tahu dia nangis. Ini di depan sini. Iya, biarin aja.